timbul pertanyaan kemudian, apa hukumnya kita menafsirkan mimpi kita? Sebagaimana pula, apa hukumnya orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah, lantas kemudian Rasulullah mewasiatkan pesan-pesan tertentu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan di malam hari, satu di antaranya adalah tidurnya kita dalam kondisi lelap. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwasanya orang yang dalam kondisi tertidur lelap sejatinya kondisinya tidak beda jauh seperti orang yang dalam kondisi orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Yang saya maksud dalam hal ini adalah kondisi yang sama antara orang yang tertidur dengan orang yang sudah meninggal dunia, kedua-duanya hakikatnya arwahnya Allah telah cabut. Terkait hal ini, Allah informasikan kepada kita dalam petikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala mencabut setiap makhluk yang bernyawa. Dan Allah pula yang mencabut arwah-arwah dari orang yang tertidur. Maka bagi orang yang sudah dipastikan kematiannya, arwahnya akan Allah pegang sehingga tidak akan berkeliaran kemana-mana. Sementara orang yang dalam kondisi tertidur, arwahnya kelak akan Allah kembalikan bila mana sudah tiba dia harus terbangun dari tidurnya dan telah Allah tetapkan kapan batas waktu dia akan meninggal dunia. Maka ini ada satu persamaan sebagaimana yang Allah tegaskan, orang yang meninggal dengan orang yang tertidur, dua-duanya arwahnya Allah cabut. Sehingga sebagaimana yang telah kami bahas dalam bab alam arwah, disebutkan adanya keterangan bagaimana arwah dari orang yang meninggal dunia, orang yang soleh, mungkin saja Allah izinkan untuk dipertemukan dengan arwah dari orang yang soleh dalam kondisi tertidur. Kedua arwah ini Allah pertemukan di mana? Ketika dalam alam mimpi. Maka ini menjadi isyarat. Terkadang mimpi itu sendiri adalah sebuah kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, faru'ya salasatun. Mimpi itu ada 3 jenis. Ar-ru'ya sholihah minallah, wa ru'ya tahzin minasyaitan, wa ru'ya yahdusul mar'u nafsahu. Mimpi itu ada 3 jenis. 1, mimpi baik dari Allah. 2, mimpi buruk dari setan. 3, mimpi yang berasal dari bisikan hati atau pikiran manusia. Dalam jenis yang ketiga ini, bisa jadi muncul karena seseorang terlalu trauma atau ketakutan yang berlebihan, atau mungkin terlalu bahagia, terlalu gembira, sehingga kegembiraan atau ketakutannya tersebut terbawa ke dalam alam mimpinya. Semua informasi yang diberikan, ini kemudian memberikan semacam pemahaman kepada kita, bagaimana mimpi itu sendiri terjadi di dalam dunia gaib atau yang disebutkan dengan istilah dunia alam arwah, yang di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menyediakan ada begitu banyak kenikmatan yang bisa kita rasakan di dalamnya, tetapi di sisi yang lain pun Allah mengingatkan terkait adanya campur tangan setan, di mana Allah mengizinkan mereka untuk masuk, bahkan naudzubillah memprogram atau men-setting mimpi kita sesuai dengan kehendak Dia. Oleh karenanya, ikhwati fillah, Rasulullah SAW menegaskan adanya benang merah antara kualitas mimpi kita dengan kualitas amal soleh atau kemaksiatan yang kita lakukan. Idza qtaraba zamanun lam takad ru'yal mu'mini takdzib wa asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Kata Rasulullah, akan tiba suatu masa di mana ketika seorang mukmin mengalami mimpi, mimpinya itu akan benar, tidak akan pernah membohonginya. Dan Rasulullah menyebutkan, asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya dari yang namanya kebohongan. Orang yang jujur, kata Rasulullah, insya Allah mimpinya pun akan Allah berikan kebenarannya. Maka timbul pertanyaan kemudian, apa hukumnya kita menafsirkan mimpi kita?
Sebagaimana pula apa hukumnya orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah, lantas kemudian Rasulullah mewasiatkan pesan-pesan tertentu. Ini menarik ikhwata yang Allah. Karena ketika berbicara tentang bab mimpi itu sendiri, syariat sampai menjelaskan setidaknya ada 4 adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bila mana kita mengalami mimpi baik, ucapkanlah hamdalah. Dan bila mana mimpi buruk yang kita alami, ucapkanlah kalimat ta'awud sebagai bentuk perlindungan kita kepada Allah dari yang namanya godaan setan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadillah 'alaiha. Bila mana kalian mengalami mimpi yang baik, ketahui mimpi baik itu berasal dari Allah. Maka hendaklah kalian memuji Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Akan tetapi kata Rasulullah, wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahuhu fa innama hiya minasyaiton falyasta'id min syarriha. Tetapi bila mana kita mengalami mimpi buruk, ketahui mimpi buruk itu dari setan dan hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari keburukan setan yang telah dia lakukan dalam mimpi kita. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, kemudian ikhwata yang Allah, bila mana kita mengalami mimpi baik, hendaklah kita menceritakan kepada yang lain, tapi kalau mimpi buruk, hendaklah kita merahasiakan atau mengkipnya. Cukup hanya Allah dan kita saja yang mengetahuinya. Sebagaimana yang katakan oleh Rasulullah SAW, فَلْيَحْمَدِلَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثَ بِهَا. Bila mana mimpi baik yang kalian rasakan, atau yang kalian alami, ucapkan Alhamdulillah dan informasikan ke yang lain. Tapi kalau mimpi buruk, kata Rasulullah, فَلْيَسْتَعِدْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يُذَكِّرُهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. Kalau itu mimpi buruk, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari yang namanya setan, dan jangan pernah engkau ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Karena kenapa? Agar tidak berdampak buruk dalam kehidupan kita di alam nyata. Poin yang ketiga, ketika kita mimpi buruk, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk meludah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Falyanfus an yasarihi salasa marratin." Maka kata Rasulullah, bila mana kita mimpi buruk, meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Dan poin yang keempat, kata Rasulullah SAW, bila mana kita mengalami mimpi buruk, wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alaiha. Bila mana kita tidurnya mengarah ke sebelah kanan, dan ternyata qadarullah mimpi buruk yang kita alami, hendaklah kita berpaling ke arah yang lain. Jadi ini 4 hal yang perlu kita cermati, bagaimana syariat pun sampai mengajarkan adanya adab-adab ketika kita mengalami mimpi baik atau mimpi buruk. Dan ketika kita mencoba untuk menjawab apa hukumnya kita menafsirkan mimpi kita, maka sejatinya ikhwatallah, orang yang diberikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi itu hanya para nabi dan rasul saja. Allah berikan wahyu terkait apa hikmah di balik mimpinya seseorang. Tetapi, kalau yang dimaksud adalah manusia biasa seperti kita, maka pada dasarnya Rasulullah tidak pernah menjelaskan seperti apa kemudian batasan-batasan menafsirkan mimpi itu. Seperti apa ciri-ciri mimpi yang benar dan mimpi yang salah. Oleh karenanya, ketika berbicara tentang masalah kemampuan untuk menafsirkan mimpi, maka ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa jadi Allah memberikan kemampuan ini kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, hambanya itu sendiri sebenarnya enggak menyadari kalau diberikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi tersebut. Maka ini ketika kita berbicara tentang hukum menafsirkan mimpi. Lantas bagaimana kemudian dengan orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Setidaknya Rasulullah SAW memberikan 2 hal yang perlu kita cermati ketika kita berbicara tentang masalah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Poin yang pertama, Rasulullah SAW menegaskan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassaru fi surati." Kata Rasulullah, siapa orang yang mengaku bertemu dengan aku dalam mimpinya, ketahui mimpinya itu adalah benar. Karena kenapa? Karena setan tidak pernah bisa meniru wajahku. Itu poin yang pertama. Bahwasannya setan tidak akan pernah bisa menyerupai wajah Rasulullah. Akan tetapi, ikhwatullah, ada catatan. Ketika Allah Ta'ala melindungi Rasulullah untuk tidak di-copy paste oleh setan,
Tapi setan pun kan memiliki yang namanya kelicikan. Bisa saja dia datang dalam mimpi kita dan mengaku-ngaku kalau dia adalah seorang nabi. Karena kenapa? Karena kita awam. Tidak tahu seperti apa wajahnya Rasulullah SAW. Sehingga dalam hal ini Imam Ibn Rushd sampai mengatakan, Annal mura'iya qad yakunu ghairan Nabi SAW wa ini taqadar ra'i annahuhu. Bisa saja orang yang dilihat dalam mimpinya itu bukan nabi sebenarnya. Meskipun orang yang bermimpinya itu yakin dia itu nabi. Nah, kondisi ini boleh jadi terjadi karena setan mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi, sementara kita nggak tahu tanda-tanda dari nabi itu seperti apa sih wajahnya. Saya ingin mengambil sedikit informasi kepada kita semua. Bagaimana sahabat Anas bin Malik sampai memberikan salah satu tanda yang sederhana dari Rasulullah SAW itu sendiri. Beliau mengatakan, wa qubidha wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rata bayda. Ada Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, jumlah ubannya di kepala beliau dan di janggutnya beliau itu tidak lebih dari 20 helai. Jadi maksudnya, kalau ada orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan sosok yang dilihatnya itu adalah sosok manusia yang rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua, meskipun dia memakai sorban, memakai gamis, maka ketahui dia itu bukan seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi itu poin yang perlu kita cermati ya. Bagaimana ketika ada seseorang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka tolong perhatikan apakah ciri-cirinya. Bagi Anda yang tertarik ingin mengetahui seperti apa ciri Rasulullah SAW, bisa merujuk kepada kitab Syama'il atau Syama'il Muhammad yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi. Setidaknya saya sebutkan, ada beberapa keterangan. Pernah diceritakan, ada seorang laki-laki yang menemui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana laki-laki ini berkata, "Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Wahai Ibnu Abbas, saya ini mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka saat itu Ibnu Abbas balik bertanya, "Sifhu, coba terangkan kepada saya, wajah Rasulullah itu seperti apa?" Laki-laki ini kemudian berkata, "Dzakartul Hasan bin Ali fashabahtuhu bihi." Saya itu melihat wajah Rasulullah itu sangat mirip dengan salah seorang cucunya yang bernama Hasan bin Ali. Wajahnya sangat mirip. Maka saat itu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Qad ra'aitahu." Benar, mimpi engkau itu adalah benar. Karena kenapa? Karena wajahnya Rasulullah itu mirip seperti cucunya yang bernama Imam Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Atau dalam kisah yang lain, ada seorang ulama tabi'in yang disebut-sebut katanya ahli menafsirkan mimpi yang bernama Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala. Pernah diceritakan, ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau dan dia mengaku-ngaku telah melihat Rasulullah dalam mimpinya. Imam Muhammad bin Sirin kemudian mengatakan, "Siflil ladzi ra'aitahu." Coba tunjukkan kepada saya seperti apa wajah Rasulullah SAW itu yang kau lihat. Fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarah. Maka jikalau Anda menjelaskan kepada saya ciri-ciri rupanya Rasulullah SAW, wajahnya beliau tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui, maka Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala berkata, lam tarahu, mimpi kamu itu bohong. Inilah poin yang pertama yang perlu kita cermati. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah, pertanyaannya apakah dia tahu tanda-tanda dan ciri Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua, dan ini poin yang paling terpenting yang perlu kita cermati, agar jangan ada orang yang gampangan ngaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam redaksi hadis yang sama, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu fi surati wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang mimpi bertemu dengan aku, maka ketahuilah mimpinya adalah benar karena setan tidak bisa menyerupai tubuhku. Dan siapa orang yang berbohong mengatasnamakan aku, mimpi kalau dia benar-benar bertemu dengan aku padahal sejatinya dia berbohong, maka Rasulullah mewanti-wanti, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati,
tempat kembalinya adalah ke neraka jahanam. Maka mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sebuah anugerah. Tetapi kalau mimpi tersebut dijadikan sebagai alat untuk membohongi orang lain, ketahuilah siksaan neraka menjadi salah satu janji yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah berikan kepada orang yang melakukannya. Maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, sejatinya kita berhusnudzon, berbaik sangka, mudah-mudahan mimpi itu adalah bagian dari karunia serta anugerah yang Allah berikan karena kesolehan yang dimiliki oleh hambanya tersebut. Tetapi di sisi yang lain, terlepas dari benar atau tidak benarnya mimpinya tersebut, sejatinya mimpi bertemu dengan Rasulullah tidak berimplikasi apapun dalam bab masalah hukum atau ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu walakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.